Selamat datang kembali di sesi pembahasan kita. Hari ini kita punya bahan obrolan yang seru nih. Ada kutipan dari buku 99 Negotiating Strategies yang Anda bagikan. Kita fokus ke bab 79. Judulnya aja udah bikin penasaran ya, kelangkaan itu menjual, atau scarcity sells. Nah, buku ini kan isinya taktik-taktik negosiasi yang cukup tajam ya. Jadi yuk kita bedah bareng. Apa sih inti dari strategi kelangkaan ini dan gimana relevansinya buat Anda? Iya, bener banget. Strategi ini fundamental sebenarnya. Kelangkaan atau scarcity ini pada dasarnya tuh mainin bias psikologis kita. Jadi kalau sesuatu terasa terbatas atau susah didapatin, nilainya di mata kita tuh seringkali jadi naik gitu. Ini nyambungnya ke FOMO, fear of missing out, rasa takut ketinggalan. Oh, FOMO ya? Iya, iya. Iya. Itu kayaknya kita semua pernah ngerasain ya. Jadi maksudnya bab ini bilang dengan nunjukin kalau sesuatu itu terbatas, entah waktunya, jumlahnya, atau kesempatannya, kita bisa dorong orang lain buat ambil keputusan lebih cepat gitu. Tepat sekali. Jadi si penulis buku ini ngejelasin gimana kelangkaan itu bikin ada rasa urgensi. Kalau Anda posisinya penjual nih, contohnya, taktiknya ya bisa nekenin kalau stoknya mau habis. Atau bilang penawaran ini cuma berlaku hari ini aja. Atau bahkan barang ini tuh collector's item, udah nggak diproduksi lagi. Wah, itu. Nah, ini kan bikin pembeli jadi ngerasa, wah, harus sekarang nih, kalau nggak ya hilang kesempatannya. Sumber Anda ngasih contoh kayak diskon cuma hari ini, atau tulisan sisa 2 kamar di situs booking hotel. Pernah lihat kan? Ah, sering banget. Sering banget lihat itu. Tapi yang menarik nih, katanya taktik ini bisa dibalik juga ya. Gimana kalau kita yang jadi pembeli? Kita bisa bikin kelangkaan versi kita gitu. Nah, ini bagian cerdiknya. Bisa banget. Sebagai pembeli, Anda bisa ciptain kelangkaan dari sisi permintaan, atau mungkin alternatif yang Anda punya. Misalnya nih, Anda bisa bilang, wah budget saya buat proyek ini terbatas nih, cuma cukup buat satu vendor aja. Atau, saya udah tahap akhir nih sama vendor lain, jadi perlu keputusan cepat dari Anda, gitu. Oh, Bisa juga dengan nekenin kalau saat ini tuh cuma Anda pembeli yang serius. Jadi penjualnya kayak dikasih sinyal, kalau nggak deal sama Anda, ya risiko kehilangan satu-satunya kesempatan bagus. Intinya sih, bikin pihak lain ngerasa kalau kesempatan buat kerja sama-sama Anda itu juga terbatas. wow, oke. Jadi ini soal gimana kita ngebungkus situasinya ya, biar kerasa ada tekanan waktu atau sumber daya terbatas dari sisi manapun, gitu ya. Nah, terus buku ini juga bedain antara kelangkaan sama eksklusivitas. Kelangkaan katanya soal jumlah terbatas kayak tadi. Kalau eksklusivitas itu lebih ke akses yang terbatas, cuma buat orang-orang tertentu. Kenapa beda ini penting menurut materi Anda? Implikasinya apa pas negosiasi? Ya, pembedaan ini strategis banget sih. Kelangkaan yang jumlahnya terbatas itu biasanya micu respons cepat karena takut kehabisan. Kayak beli tiket konser yang udah mau sold out gitu kan. Efeknya lebih ke urgensi sesaat. Iya. Sementara eksklusivitas yang aksesnya terbatas buat kalangan tertentu, itu lebih mainin status. Keinginan buat jadi bagian dari kelompok elit. Contohnya ya kayak keanggotaan klub privat atau barang mewah yang cuma ditawarin ke pelanggan VIP. Eksklusivitas itu bangun persepsi nilai jangka panjang, prestige gitu loh. Oh, oke, paham. Jadi ngerti bedanya nih, bantu Anda milih tombol mana yang lebih pas buat ditekan. Tergantung apa yang Anda tawarin dan apa yang bikin pihak lain termotivasi. Mereka lebih kedorong rasa takut kehilangan, kelangkaan, atau justru pengen status, eksklusivitas. Gitu kira-kira. Paham. Jadi tergantung tombol psikologis mana yang mau kita pencet ya. Penulis buku ini juga nyebutin ada riset psikologis yang dukung taktik kelangkaan ini. Dan gimana para profesional marketing dan kepatuhan maksudnya yang ngurusin aturan main gitu ya, sering pakai ini. Apa ini artinya respons kita ke kelangkaan itu udah kayak otomatis gitu ya? Bisa dibilang gitu sih. Sumber Anda nunjukin kalau ini tuh nyentuh naluri dasar kita buat ngamanin sumber daya yang terbatas. Kayak warisan evolusi gitu. Pas kita lihat sesuatu yang langka, otak kita tuh otomatis ngasih nilai lebih tinggi dan ngerasa perlu dapetin sebelum hilang. Nah, pemasar dan negosiator yang cerdik mereka tahu banget cara mancing respons ini. Hmm. Mereka ciptain kondisi langka, kadang beneran langka, kadang ya dibikin-bikin aja buat ngaruhin persepsi nilai dan dorong tindakan. Oke, jadi kalau kita simpulkan nih, pakai kelangkaan itu bukan untung-untungan aja ya, tapi emang manuver psikologis yang udah diperhitungkan. Tujuannya buat bikin ada urgensi dalam negosiasi dan ya mengarahkan keputusan sesuai mau kita.
alat yang lumayan kuat ya di kotak perkakas negosiator. Bener banget. Dan mungkin sebagai penutup obrolan kita hari ini, ada satu hal yang bisa Anda renungkan lebih jauh. Setelah kita tahu nih cara kerja prinsip kelangkaan di negosiasi formal, coba deh perhatiin, seberapa sering Anda lihat taktik mirip ini di kehidupan sehari-hari. Coba pikirin, iklan, penawaran khusus, bahkan mungkin berita. Apakah kelangkaan yang ditunjukin itu beneran nyata atau jangan-jangan itu cuma strategi yang sengaja dirancang buat mancing FOMO dalam diri Anda dan ngarahin pilihan Anda? Mungkin dengan nyadar ini Anda bisa jadi konsumen atau bahkan negosiator yang lebih kritis lagi ke depannya.